Semoga dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah siang ini kita bisa bertemu secara virtual seperti biasanya di YouTube, ngobrol bareng, diskusi bareng seputar politik. Terutama teman-teman yang masih muda ya, yang sudah senior juga nggak apa-apa bergabung. Saya justru senang sekali para senior bisa datang menengok di YouTube saya ya, karena saya juga butuh masukan dan kritik dari para senior semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin tadi pagi teman-teman sudah menyaksikan baik di televisi maupun di YouTube atau di media lain, di Instagram juga ada terkait dengan vaksinasi atau pemberian vaksin ya. Yang menarik adalah pemberian vaksin itu diawali oleh Presiden ya, Presiden Republik Indonesia. Nah, menarik sekali. Saya tidak ingin berbicara terkait dengan sisi politisnya, apakah ini sudah tepat atau belum, apakah vaksinasi itu perlu atau tidak. Saya tidak bicara tentang itu karena itu sangat politis sekali. Jadi saya tidak ingin membangun persepsi, tapi saya ingin membahas yang lain, yaitu terkait dengan istilah-istilah yang sering muncul, terutama di era vaksinasi seperti ini ya. Kira-kira apa saja yang sering muncul? Yang sering muncul adalah, karena ini hubungannya dengan vaksin, itu adalah emergency use of authorization ya. Teman-teman pasti tahu. Sebenarnya kata-kata itu dari mana? Saya mencoba mencari tahu ya. Emergency use of authorization. Ya, coba saya cek lebih lanjut. Sebenarnya yang sering keluar itu dari mana? Yang pasti adalah dari BPOM ya, Badan POM ya. Oke, ya, yang benar adalah emergency use authorization ya. Jadi direvisi, yang tadi yang benar adalah emergency use authorization atau penerbitan nomor izin edar atau NIE vaksin COVID-19 ya. Oke, ini saya baca dari mana sih? Nah, seperti biasa, saya suka iseng ya nge-print, yaitu Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020. Nah, saya punya kopian salinannya dan ini sudah diundangkan dalam lembaran negara. Artinya semua orang bisa mengakses dan semua orang dianggap sudah mengetahui terkait dengan Peraturan Presiden. Jadi yang saya bawa ini adalah Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Ya, karena tadi pagi jam 10 itu heboh soal vaksinasi yang diawali oleh Bapak Presiden, saya ingin membahas terkait istilah-istilah tadi ya yang sering kita dengar, yaitu emergency use authorization ya, seperti yang tadi. Nah, tadi ada di beberapa pasalnya. Oke, saya akan mereview Perpres ini ya, Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Oke, kita langsung ke konsiderannya ya, di dalam menimbang. Yang A, bahwa penyebaran coronavirus disease COVID-19 telah dinyatakan oleh World Health Organization atau WHO sebagai global pandemic, dan pemerintah telah pula menetapkan bencana non-alam dalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Itu yang poin A. Kemudian yang poin B, bahwa dalam rangka penanggulangan wabah dan pandemi COVID-19 dan menjaga kesehatan masyarakat diperlukan percepatan dan kepastian pengadaan vaksin COVID-19 dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang C, bahwa dalam percepatan pengadaan vaksin COVID-19 dan vaksinasi COVID-19, ya saya campur-campur nih bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, gak apa-apa ya, memerlukan langkah-langkah luar biasa atau extraordinary dan pengaturan khusus untuk pengadaan dan pelaksanaannya. Yang D, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C,
perlu menetapkan peraturan presiden tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemik coronavirus disease 2019 atau COVID-19, maka perlu dikeluarkan Perpres ya. Nah, itu yang menimbang. Kemudian yang mengingat, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, artinya di Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu ya, Perpu Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Jadi Perpu yang sudah menjadi undang-undang sudah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 134 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6516. Oke, memutuskan Peraturan Presiden tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease atau COVID-19 ya. Pasal 1. Dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi coronavirus disease COVID-19, pemerintah melakukan percepatan pengadaan vaksin COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Jadi yang pasal 1 adalah dalam rangka percepatan ya. Ini masih dalam latar belakangnya ya, pasal 1 itu. Kemudian pasal 2, cakupan pelaksanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 meliputi. Nah, ini yang penting. A. Pengadaan vaksin COVID-19. Yang B. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Nah, yang tadi pagi terjadi berarti sudah dalam tahap yang kedua, yaitu pelaksanaan. Karena pengadaannya kan kemarin sudah diimpor ya, baik itu jenis-jenis jenis vaksin yang Sinovac dan yang lain sebagainya ya, sudah diimpor oleh Menteri BUMN atau Kementerian BUMN yang menggandeng perusahaan milik negara atau BUMN yaitu Bio Farma ya. Itu yang kedua. Jadi yang B adalah pelaksanaan vaksinasi yang sudah terjadi ternyata ya, sudah terjadi atau sudah terlaksana terkait dengan pelaksanaan vaksinasinya. Kemudian yang C yaitu pendanaan pengadaan vaksin COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, dan yang D dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Nah, sepertinya 4 poin pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksin itu sebenarnya sudah terjadi ya, baik itu pengadaannya, pelaksanaannya yang pagi tadi sudah dilaksanakan, kemudian pendanaan dan dukungan fasilitas kementerian, lembaga atau pemerintah daerah. Kemudian pasal 2 ini sudah 8 menit ya. Oke, saya persingkat ya. Pasal 2 adalah pemerintah menetapkan jenis dan jumlah vaksin COVID-19 yang diperlukan untuk pelaksanaan vaksinasi. Oke. Yang kedua, ini masih di pasal 2 ayat 2. Pelaksanaan penetapan jenis dan jumlah vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Coronavirus Disease atau COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi Menteri Kesehatan harus memperhatikan pertimbangan dari Komite Penanganan Coronavirus Disease dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam pelaksanaan dan penetapan jenis dan jumlah vaksinnya ya. Kemudian yang ketiga, dalam rangka penetapan jenis vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM ya, yang sering disingkat Badan POM, memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat yaitu Emergency Use Authorization atau izin edar. Nah, inilah istilah yang sering keluar, baik itu di berita, di acara talkshow dan yang sebagainya, di koran. Ini yang sering keluar. Nah, kita membahas soal ini ya teman-teman ya, bukan membahas yang lain.
sisi politis, sisi kesehatan, sisi konspirasi itu biar channel lain saja yang membahas ya. Kita membahas terkait pengetahuan, berbagi pengetahuan terkait dengan vaksinasi, terkait dengan tadi ya NIA atau Emergency Use Authorization atau izin edar itu ya. Jadi ternyata istilah ini ada atau biasanya dikeluarkan oleh Badan POM teman-teman, terutama terkait dengan obat dan makanan. Oke, itu yang pasal 2 ayat 3. Kita masuk ke pasal 2 ayat 4.